Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anwar Habibi Siregar, MA/HK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fikih Muamalah dan penonton dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Maulidia Rizky Barudaulay, Program Studi Pendidikan Agama Islam, NIM 2420100166. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Konsep Amwal dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya harta. Setiap aktivitas yang kita lakukan, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, melakukan transaksi, maupun merencanakan masa depan, semuanya berkaitan erat dengan harta. Namun, dalam Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana konsep harta atau amwal dalam fikih muamalah, khususnya dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep amwal dalam fikih muamalah serta bagaimana relevansinya dalam perspektif kontemporer. Dalam Islam, harta atau yang disebut al-mal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai manusia kepada Allah. Dalam fikih muamalah, harta tidak hanya dilihat sebagai benda yang bernilai ekonomi, tetapi juga harus memenuhi unsur kehalalan. Artinya, suatu harta tidak hanya dinilai dari manfaatnya saja, tetapi juga dari cara memperolehnya. Misalnya, uang yang banyak tapi diperoleh dengan cara yang haram, maka dalam Islam itu tidak bernilai baik. Seiring perkembangan zaman, tentu harta juga mengalami perubahan. Kalau dulu harta identik dengan benda seperti tanah, emas, uang, tapi sekarang harta sudah berkembang menjadi saham, investasi, bahkan aset digital seperti saldo. Hal ini membuat konsep amwal perlu dikaji kembali agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam fikih muamalah, amwal atau harta diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan secara sah. Para ulama menjelaskan bahwa sesuatu bisa disebut harta jika memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki nilai ekonomi, dapat dimanfaatkan, bisa disimpan dan diakui oleh masyarakat. Jadi, harta itu tidak harus selalu berupa benda fisik, misalnya jasa, hak cipta, atau bahkan manfaat dari suatu barang. Itu semua bisa termasuk harta selama memenuhi syarat tersebut. Selain itu, dalam Islam ada konsep penting bahwa harta itu pada dasarnya milik Allah. Manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola harta tersebut. Jadi, kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakan harta. Contohnya, tidak boleh boros, tidak boleh digunakan untuk hal yang haram, dan harus digunakan untuk hal yang bermanfaat. Selain untuk diri sendiri, harta juga punya fungsi sosial. Makanya, dalam Islam ada berupa zakat, sedekah, wakaf. Terus, ini juga menunjukkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar pada diri sendiri saja. Di era modern sekarang, konsep amwal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bentuk harta tidak lagi terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup seperti saham, obligasi syariah, aset digital, bahkan transaksi online. Contohnya yang sering kita pakai seperti Shopee, Dana, GoPay, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Itu semua termasuk bagian dari perkembangan konsep harta dalam konteks modern. Dalam fikih muamalah, kontemporer, semua bentuk harta ini tetap bisa diterima selama memiliki nilai dan bermanfaat, serta tidak melanggar syariat. Artinya,
Namun, tetap ada batasan yang harus dijaga. Konsep amwal juga diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, misalnya bank syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah. Dalam sistem ini, harta tidak hanya digunakan untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, akad yang biasa digunakan seperti mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Yang kedua, murabahah atau jual beli. Yang ketiga, ijarah atau sewa. Selain itu, ada juga konsep seperti zakat dan wakaf produktif yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi, harta dalam Islam punya nilai ekonomi sekaligus nilai sosial. Kalau dibandingkan dengan konsep amwal klasik dan kontemporer, sebenarnya tidak jauh berbeda dari segi prinsip. Yang berbeda hanya bentuknya saja. Klasik itu lebih fokus pada benda fisik, sedangkan modern mencakup aset digital dan non-fisik. Namun, prinsip utamanya tetap sama, harus halal, bermanfaat, dan adil. Jadi, perubahan ini bukan mengganti aturan, tapi hanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di era digital sekarang, ada tantangan baru. Contohnya, investasi online, dan transaksi digital. Sebagian ulama memperbolehkan, tapi ada juga yang masih ragu karena nilainya tidak stabil, mengandung spekulasi dan rawan penipuan. Selain itu, transaksi digital juga bisa mengandung ketidakjelasan atau gharar. Makanya, perlu aturan dan pengawasan agar tetap sesuai syariah. Selain dibahas dalam teori dan lembaga keuangan, konsep amwal juga sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, sebagai mahasiswa, kita pasti sering melakukan transaksi seperti membeli makanan, belanja online, atau menggunakan uang kiriman dari orang tua. Nah, dalam hal ini, kita harus mulai memperhatikan apakah harta yang kita gunakan sudah sesuai dengan prinsip Islam atau belum. Contohnya, kalau kita membeli barang, kita harus memastikan bahwa transaksi tersebut jelas, tidak ada penipuan, dan barang yang dibeli halal. Kemudian, dalam menggunakan uang, kita juga harus bijak. Tidak boleh boros atau menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain itu, kita juga bisa mulai menerapkan nilai sosial dari harta. Misalnya, berbagi dengan teman, bersedekah, atau membantu orang yang membutuhkan. Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya sudah termasuk penerapan konsep amwal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, konsep amwal itu tidak hanya berlaku dalam teori atau lembaga besar saja, tetapi juga bisa kita praktikkan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Di penutup dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat memahami bahwa konsep amwal dalam fikih muamalah bukan hanya sekedar membahas tentang harta, tetapi juga mengajarkannya bagaimana cara kita bersikap terhadap harta tersebut. Harta dalam Islam bukan hanya untuk dimiliki, tetapi juga untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era modern seperti sekarang, perkembangan bentuk harta memang semakin luas dan kompleks. Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Justru disinilah pentingnya pemahaman fikih muamalah agar kita tetap bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, kita diharapkan tidak hanya memahami konsep amwal secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola harta. Akhir kata,